Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, yang sahabatnya kita harapkan di kemudian hari nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18, yaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Artinya, kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan kata Allah, mereka yang memakmurkan masjid Allah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah tentang memakmurkan masjid Allah ini secara umum meliputi dua hal. Yang pertama, memakmurkan masjid secara fisik. Bentuk-bentuk memakmurkan masjid secara fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid. Hendaknya bila bapak-bapak, orang tua kami ada yang belajar membangun masjid, hendaklah dirancang sedemikian rupa sehingga para jemaah menjadi nyaman sholat di dalamnya. Yang kedua, bila masjid tidak ada, yaitu memperbaiki masjid. Hendaknya masjid jangan sampai ada kelihatan yang rusak, termasuk saluran air. Apabila terjadi kerusakan, maka segeralah memperbaiki masjid tersebut, karena masjid ini adalah pelayanan umat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
ketiga, memberikan pelayanan untuk masjid, yaitu seperti kebersihan masjid dan lain sebagainya untuk kenyamanan para jemaah di masjid. Hendaklah para pengurus PKM dan petugas masjid memberikan pelayanan yang baik untuk masjid, hingga siapapun umat Islam yang ingin sholat ke masjid dapat merasa nyaman. Yang keempat, senantiasa membersihkan masjid. Alhamdulillah, yang saya lihat di masjid ini sudah bersih karena petugasnya memang betul-betul orang yang beristiqomah untuk membersihkan masjid ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, sedangkan yang kedua memakmurkan masjid secara non fisik. Hendaknya di dalam masjid hidup sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Terutama orang-orang yang berdekatan di sekeliling masjid hendaklah berusaha keras agar dapat sholat berjamaah di masjid, karena keagungan dan kebesaran daripada agama Allah ini adalah sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, beribadah kepada Allah senantiasa dilakukan ibadah di dalam masjid. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berzikir, mengajari orang membaca Al-Quran, menghidupkan taklim dan lain sebagainya. Hendaknya peribadatan di dalam masjid senantiasa dihidupkan. Kalau di zaman Rasulullah SAW, masjid 24 jam dibuka. Siapa saja bisa sholat berjamaah di dalamnya dan mendapatkan kenyamanan. Dan baru-baru ini saya mengajak studi banding ke Masjid Raya Sragen, Jawa Tengah. Di sana memang benar-benar sudah makmur masjidnya, sehingga segalanya tersedia. Dan para remaja dan pemuda menjadi petugas masjid di sana. Mereka memang digaji sesuai dengan kemampuan masjid, sehingga masjid dapat hidup 24 jam dan segala kebutuhan lambat laun bisa terpenuhi di masjid tersebut. Yang ketiga, sangat diharapkan ada wakaf untuk dapat memberikan masyarakat ke masjid, seperti wakaf untuk tempat tinggal imam atau penjaga masjid, karena masjid sangat diutamakan ada yang menjaga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau ada yang menjaga masjid, otomatis masjid lebih terurus, dan dianjurkan untuk memberikan wakaf seperti bangun rumah untuk tempat tinggal menjaga masjid, sekaligus imam masjid atau muadzin dan guru bila memungkinkan di masjid tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak dijanjikan Allah Subhanahu wa taala fadilah dan keutamaan daripada memakmurkan masjid Allah ini. Terdapat di surat Al-Imran ayat 62, di surat nomor 115, di surat An-Nur, dan juga di surat Al-Baqarah, dan yang tadi sudah kita bacakan dalam surat At-Taubah ayat 18. Betapa besar fadilah atau manfaat kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, pada kejayaannya, Rasulullah keliling dari satu tempat ke tempat. Beliau bukan dari suatu mal atau tempat yang lain atau dari suatu daerah dan daerah lain, tapi beliau berkeliling dari masjid ke masjid. Sebagaimana kita tahu sampai sekarang, beliau yang dulunya membangun Masjid Quba di Madinah, sampai sekarang masjid itu masih ada. Begitulah hijrahnya Rasulullah SAW dari masjid ke masjid
untuk mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan keutamaan, kefadilah atau manfaat memakmurkan masjid-masjid Allah. Kata Allah, Allah akan membangunkan surga di akhirat nantinya. Yang kedua, merupakan indikator kebaikan iman seseorang muslim apabila ia senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sakinah, ketenangan kepada hamba-Nya. Yang keempat, akan mendapat kemudahan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang biasa istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Dimanapun kita berada, hendaknya kita sholat berjamaah agar terlihat memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita senantiasa istiqomah sholat dari masjid ke masjid sesuai dengan waktu ajar yang berkumandang. Yang kelima, Allah memberikan pahala berhaji. Yang keenam, mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang ketujuh, dihapus dosa dan diangkat derajatnya. Yang kedelapan, mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang kesembilan, mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Itulah fadilah atau keutamaan memakmurkan masjid-masjid Allah. Untuk itu, pada mengajak mari kita ambil bagian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Apa yang bisa kita sumbangkan? Kalau kita bisa sholat istiqomah 5 waktu sehari semalam, alhamdulillah. Kalau bisa kita berinfak sebagaimana yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kami sholat dan berzakat serta menginfakkan rezeki yang aku berikan kepada Allah, hendaknya kita berinfak ke masjid. Dan juga para hadirin yang mempunyai kemampuan, sangat baik kita menjadi donatur. Baik donatur yang dari dalam BKM sendiri atau jemaah masjid itu maupun yang dari luar, dan semuanya kita pergunakan untuk kemakmuran masjid ini. Kalau yang saya lihat sejauh tadi, kemakmuran masjid itu dana yang terkumpul tidak lagi digunakan untuk membangun atau merenovasi lain-lainnya, tapi untuk kemakmuran masjid dan masyarakat sekitarnya. Di sana sudah bisa memberikan santunan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar masjid ini. Begitu juga anak-anak yang putus sekolah bisa dibiayai sekolah ini, sehingga mereka merasa terpanggil untuk sholat ke masjid dan meramaikan masjid ini setiap waktunya. Itulah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keutamaan memakmurkan masjid sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki kita untuk kita dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita sendiri dan untuk kita semua menjadi motivasi untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena masjid Allah ini banyak sekali manfaatnya, banyak hal yang bisa dibicarakan, hal-hal yang baik untuk pembangunan masyarakat, umat dan agama di dalam masjid. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا